Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizky Jaya Motor. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit ya mengenai parameter sensor-sensor motor FI ya. Pada kesempatan ini kebetulan motor Vario 125 ya. Yang perlu kita cermati satu pertama ini RPM. Kalau motor normal itu kalau kita scrub untuk stasionernya kita buka itu sampai mentok ke atas itu sampai 2000 kalau normal, mengindikasikan bahwa full pumpnya normal, injektornya normal. Terus kemudian ECT ya, ECT ini juga harus diperhatikan, itu bisa membaca suhu pada kasus-kasus ECM yang bermasalah. Ini biasanya ECT main ya, main bisa hidup tapi terlalu boros ya, dia tidak bisa membaca suhu ya. Sedangkan suhu itu untuk koreksi, untuk masukkan ECM, untuk perbandingan bahan bakar. Kemudian TP ya, yang harus diperhatikan posisi TP ini derajatnya 0 ya, kalau kita gas otomatis membuka. Nah itu. Kemudian injektor ya, yang normal ini 2, ya, 2, itu yang normal. Kok sampai 3 ke atas atau 4 itu berarti mengindikasikan bahwa injektor itu untuk debit bahan bakarnya atau ECM-nya, programnya itu bermasalah atau penyebab lainnya seperti ECT dan lainnya itu bisa menyebabkan debit dan semprotan injektor itu menjadi lebih banyak yang harus diperhatikan. Kemudian ADV ya. ADV ini juga bisa membaca seharusnya. Ini pertama kali awal biasanya 30-40. Kalau sudah nanti suhu 80 derajat ini untuk Vario 125 12,5 ya teman-teman. Untuk Vario 125 itu 12,5 kalau suhu di 80 derajat ke atas ya. Kemudian baterai ya, ini mengindikasikan bahwa pengisiannya normal ya, 15,2. Ini pengisiannya normal. Kalau tidak normal otomatis di bawah aki ya. Ini untuk dari scanner juga kita bisa mengetahui bahwa pengisian normal apa enggak itu. Kemudian ECT ya, tadi suhunya sekarang full ya, full. Jadi ECT itu kita bisa lihat itu pertama dari derajatnya, ya betul, derajatnya berapa derajat suhunya. Kemudian kita juga bisa melihat ECT itu dari voltnya ya. Jadi pada saat dingin itu 3 volt, tapi begitu suhu sudah mencapai 80 70 itu 1. Kalau 80 ke atas itu 0, itu ya teman-teman. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi di sini ECT berperan sekali ya. Kalau ECT ini bermasalah, maka koreksi bahan bakarnya juga nanti kacau di ECM gitu. Juga ECM yang bermasalah juga nanti menunjukkan ECT tidak bisa kerja. Sebetulnya juga ECM-nya itu bermasalah juga bisa, ECT-nya atau EOT-nya yang bermasalah juga bisa itu teman. Terus kemudian TP juga ini ada 2 ya, untuk kita bisa lihat. Di TP itu ada derajat juga ada volt ya. Kalau suhu sudah mencapai 80 derajat maka ECT itu 0,5 maaf ya kok ECT, TP itu 0,5 bukan suhu ya, ini pembukaan ya, derajat, maaf tadi ngomong salah, ini pembukaan ya. Nah, yang normal 0,4 0,5 volt kita bisa lihat untuk TP voltnya itu, maaf tadi ya salah. Terus kemudian saya ulas lagi, sebelumnya ini TP kalau menunjukkan posisi nutup
kok ada 0,3 0,2 itu sudah bermasalah ya teman-teman, itu sudah bermasalah. Itu nanti dampaknya di angkatan pertama, karena dia infonya sudah salah, maka untuk injek untuk ACM-nya juga mengeksekusi ke aktuator, ke injektor juga salah, nanti pembukaannya lama, pembukaannya juga salah, makanya dampaknya bermasalah berbet. Kalau TP-nya 0,2 itu 0,3, maka biasanya angkatannya bahan bakarnya kurang. Itu teman-teman yang kita bahas. Kemudian O2 ya, ini O2 penting sekali ya. Jadi O2 sensor itu hanya membaca ya teman-teman, hanya membaca hasil pembakaran yang terjadi. Nah, dari hasil pembakaran itu kita bisa melihat bahwa motor itu terlalu ngirit atau terlalu boros ya. Kalau yang normal 0,5, 0,6, 0,7 itu ya. Kalau 0,0 itu sudah bermasalah, artinya dia terlalu ngirit, penyebabnya macam-macam, atau 1 atau 2 itu terlalu boros ya. Itu teman-teman. Terus kemudian Voltram, nah ini kisarannya 0,9 ya, perbandingan juga bahan bakar ini kita paduannya di 0,9 ini ya, 9,89. Terus posisi otomatis dengan motor hidup, maka pompa bensin itu on. Nah, SS ya, dari sini kita bisa melihat SS itu standar switch samping ya. Pada saat motor hidup maka harus off. Begitu kok ada permasalahan motor mogok, SS-nya on, berarti itu switch standar sampingnya yang bermasalah. STF itu di ACM ya, di ACM switch starter seperti untuk double di ACM ya, dari ACM menuju ke spool. Begitu nanti kita hidupkan pertama kali, maka dia hidup on terus off. Nah, seperti ini juga SS, ini juga posisi off ya. Nah, fast kemudian fast idle switch ya, ini istilahnya kita cuk otomatis ya. Jadi begitu motor pertama kali hidup, maka dia hidup di berapa detik ya. Itu biasanya kalau posisi fast idle switch on, maka stasionernya tinggi, maka posisi ngecuk. Begitu setelah ngecuk selesai, maka ini on, gitu ya teman-teman. Nah, terus mode ya, ini harus juga diperhatikan. Mode itu harus ya mode 1. Kalau kamu mode 3 berarti dia terlalu ngirit, indikasi ada permasalahan, gitu ya, ada permasalahan. Terus altitude harus 0,9 ya, kita gas. Nah, ini mengindikasikan gas putaran menengah. Nah, ini berarti kondisi motor ini full pumpnya bagus, injektornya bagus. Itu untuk mengindikasikan dari scanner sebetulnya kita bisa lihat. Terus SCS ya, mil tidak ada, oke, semua oke. Itu mungkin teman-teman barangkali bisa bermanfaat untuk rekan semua sebagai masukan untuk sensor sistem FI dari Rizky Jaya Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.